Assalamualaikum. Walaupun kali ini podcastnya agak panjang, tapi menurutku pembahasan kali ini insya Allah akan seru sih. Alhamdulillah, sudah masuk di hari ke-11 Ramadan dan mumpung kita berada di bulan puasa, kita bahas ayat Al-Quran yang sangat populer di bulan Ramadan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas dari ayat tersebut, tapi kita bahas dari sisi-sisi yang lain yang sering terlewat. Di sini ada 6 hal, dan yang pertama adalah puasa itu bukan hanya soal menahan makan dan minum. Jangan cuma puasakan mulut dan farjimu, tapi puasakanlah anggota tubuhmu yang lain. Maksudnya gimana? Puasakan semua anggota tubuhmu dari maksiat. Jadi misal mulutnya dijaga biar nggak hibah, matanya dijaga biar nggak lihat yang haram-haram, telinganya juga dijaga gak dengerin yang jelek-jelek, kaki dan tangan gak ngelakuin apa yang Allah larang. Contohnya nulis komentar yang sekiranya berpotensi menyakiti orang lain, kemudian menyebar hoax atau hal-hal buruk lainnya. Nah, jadi kita berusaha membimbing semua anggota tubuh untuk menuju Allah. Dan yang kedua, aku ingin sharing ke kalian bahwa esensi nikmat kalau diberi setiap hari itu ya nggak jadi spesial, nggak jadi istimewa, dan enaknya tuh bakal jadi hilang. Kalau udah gitu, kita jadi susah syukurnya. Contohnya, ada waktu-waktu tertentu Allah melarang untuk makan, minum. Nah, kemudian Allah memberikan waktu kita untuk berbuka. Apa yang kamu rasain? Syukurmu beda kan? Minum es teh manis pas buka puasa sama pas di hari biasa. Ya kan? Jadi kita belajar untuk memberikan rasa syukur yang terbaik, rasa syukur yang paling indah, dan rasa syukur yang sepenuh hati. Sama seperti ketika kita sedang berbuka puasa. Oke, lalu yang ketiga, puasa itu kan kita ngerasain lapar, haus, dan itu tuh kan gak enak ya. Nah, kalau kita fokus sama gak enaknya aja, laparnya aja, sedihnya aja, yang ada hari-hari kita tuh bakal terlalui cuman dengan pertanyaan, duh kapan buka ya? Maghrib lama banget sih. Dan ya pertanyaan serupa. Tapi kalau misal nih, kita fokus sama hal baik di bulan Ramadan ini, di setiap detiknya Allah lipat gandakan pahala, Allah berikan ampunan, Allah turunkan hujan rahmat. Nah, kita nanti di situ bakal fokus untuk memperbanyak ibadah, fokus gimana caranya biar nggak kelewatan nih dapet jatah sayangnya Allah. Masa iya lagi hujan deras aku nggak dapet, kayak gitu. Jadi kan sayang banget kalau ada diskon gede-gedean tapi nggak dapet kan. Itu tuh sama halnya seperti kehidupan kita. Kalau kita fokus nggak enaknya aja, ya outputnya akan ngeluh aja isinya. Beda lagi sama yang berusaha fokus ke yang baiknya. Itu isinya syukur, bersyukur, kayak gitu aja. Nah, tinggal nih kita tengok di dalam diri kita. Apakah kita tuh banyak ngeluhnya atau kita banyak syukurnya? Kalau kita masih banyak ngeluhnya, berarti ya selama ini kita fokus ke yang gak enaknya aja dalam hidup. Dan setelah ini kalian tahu bahwa itu tuh harus dirubah. Oke? Baik. Lalu yang keempat,
Hawa nafsu itu sering membesar-besarkan keinginan. Saat puasa, kita lapar banget. Rasanya mau beli semua takjil, kepengen ini itu. Tapi setelah berbuka, apa coba yang terjadi? Ternyata perut kita ya cuman butuh sedikit makanan. Begitu juga dalam hidup. Seringkali kita merasa harus punya ini, harus dapat itu. Padahal kenyataannya ya kita tuh hanya butuh sedikit buat bahagia. Yang kelima, kesabaran itu sulit tapi hasilnya insya Allah akan berbuah manis. Misal kita puasa 15 jam menahan diri dan itu tuh rasanya gak enak, rasanya berat. Tapi ketika azan berkumandang, Masya Allah, cuman minum air putih aja nikmatnya luar biasa. Bukankah begitu? Ya, kurang lebih sama dalam kehidupan, menahan diri, bersabar, menghadapi cobaan. Insya Allah akan ada waktu di mana semuanya itu berbuah kebahagiaan yang tak terkira. Dan yang terakhir, tapi yang paling penting menurutku juga adalah dunia ini sementara. Jangan berlebihan dalam mengejarnya. Sebelum buka puasa, kita ingin makan banyak. Iya kan? Pengen, pokoknya semuanya mau deh. Tapi begitu kenyang, makanan yang tersisa itu kan nggak kelihatan menarik lagi, kayak aduh udah kenyang banget, udah nggak cukup lagi, walaupun itu yang ada di depan kamu tuh makanan favorit kamu, walaupun tuh kayak makanan yang emang kamu selalu suka gitu, tapi kamu udah nggak bisa lagi masukin makanan. Nah begitulah dunia, seringkali kita tuh mengejarnya habis-habisan, tapi saat kita sudah mendapatkannya kita sadar bahwa semuanya itu hanya sementara. Oke, semoga kita semua bisa belajar hikmah dari ibadah yang kita lakukan saat ini, yaitu puasa. Mosok nyaono nyaine wis tuwa, posone cek padha wae. Kudune kan tambah apik posone, tambah ibadahe. Insyaallah mugi-mugi Allah tambah remene. Amin. Benjang malih nggih insyaallah. Bye.